Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Bapak Ibu, sahabat-sahabat doa kekuatanku. Kita berjumpa lagi di hari ini Selasa tanggal 15 Februari tahun 2022, pekan biasa ke-6. Hari ini kita akan berdoa bersama yang dibawakan oleh Suster Maria Sifra PRR dari Filipina. Kita juga akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 14 sampai 22. Kita diantar oleh Suster Maria Saveria PRR dari komunitas PRR Enatukan Kepulauan Solor, Flores Timur untuk merenungkan sabda Tuhan ini dengan tema Jangan Ragu, Percayalah. Marilah kita awali doa kita ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Datanglah bila hamba hatiku, hiburlah bila hamba cintaku, cairkan bila beku hatiku, segarkan bila layu jiwaku. Tuhan, sumber hidupku, hanya Engkau arah hidupku, hanya Engkau arah hidupku. Bangkitkan bila jatuh imanku, hidupkan bila mati semangatku. Hapuskan dari noda dosaku, singkirkan dari segala yang palsu. Tuhan, sumber hidupku, hanya Engkau daya hidupku, hanya Engkau arah hidupku. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu bagi kami. Terima kasih kepadamu ya Roh Kudus, yang selalu membangkitkan semangat kami untuk tidak ragu-ragu pada Yesus Sang Putra. Semoga kami tetap hidup dalam kasih-Nya yang selalu mempersatukan umat kudus-Mu. Teruslah merasuki hati kami, agar semakin percaya pada Yesus, penyelamat jiwa dan badan kami. Terpujilah Tritunggal Kudus, bersama para malaikat dan seluruh bala tentara surgawi, yang senantiasa mendoakan kami di hadapan-Mu. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah dengkilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar?
Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tema permenungan kita pada hari ini, jangan ragu, percayalah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Terkadang kita ragu dan bimbang akan sesuatu hal yang di luar pikiran manusia kita, dan kurang percaya pada karya penyelenggaraan Allah yang terjadi dalam hidup kita setiap hari. Dalam bacaan Injil pada hari ini, ketika para murid memperbincangkan apa yang dikatakan Yesus, mereka menganggap bahwa Yesus mengatakan seperti itu karena mereka tidak membawa apa-apa, hanya roti sepotong. Akhirnya Yesus langsung mengatakan dengan tegas akan kedengkilan hati para murid. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Banyak kali dalam pengalaman hidup konkret, kita masih meragukan rahmat penyertaan Tuhan. Tuhan telah memberikan apa yang menjadi kebutuhan setiap manusia, sampai Ia menyerahkan dirinya untuk dipaku di kayu salib. Namun, kadang kita sebagai manusia masih juga belum mengerti dan masih sering menuntut pada Tuhan. Tuhan hanya menginginkan satu hal dari kita, yaitu percaya. Bila kita mendengar kata Farisi dan Herodes, tentunya kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang kerap kali mewartakan keburukan orang lain dan menganggap dirinya lah yang benar, yang patut ditiru. Kita sering tertangkap pada pikiran. Di sini Yesus datang untuk mengingatkan kita agar memiliki pikiran positif pada orang lain, walaupun kita juga harus tetap berjaga-jaga dan berhati-hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kenyataan juga bahwa kejahatan manusia di bumi ini makin besar. Kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan. Dosa terus terjadi, tidak hanya di masa lalu, tetapi juga di masa kini. Pencurian, perampokan, penipuan terus terjadi dalam masyarakat. Tindakan kekerasan tidak pernah berhenti karena motif agama, politik, dan ekonomi. Semakin hari, orang bukannya semakin bijak dan saleh, tetapi malah makin brutal. Kasih tidak ada lagi mereka kenal, dan mereka melakukannya. Hidup menjadi persaingan bebas. Siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang lemah akan semakin tersingkir.
Dalam situasi seperti ini, Tuhan mengharapkan kita agar kita waspada. Jangan sampai kita mudah dihasut atau terpicu untuk turut serta melakukan kejahatan. Kadang-kadang orang berbuat jahat karena mereka tidak tahan terhadap kesulitan dan problem hidup yang mereka hadapi. Kemiskinan membuat orang berani mencuri. Perselisihan membuat orang marah dan lepas kendali dan sebagainya. Tuhan mengharapkan agar kita tetap bersikap baik karena Tuhan sendiri tidak pernah meninggalkan kita. Ia akan memenuhi kebutuhan kita asalkan kita selalu membuka mata hati iman kita untuk melakukan hal-hal baik. Baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama. Mari kita berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negara kita dan semua kita agar semakin hari semakin bijaksana, membuahkan kebaikan dan cinta kasih Kristus yang terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga rahmat Tuhan membantu dan menolong kita dalam menghayati dan mengamalkannya. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi kepentingan Gereja Universal, semoga Bapak Paus, para uskup, para imam, dan segenap anggota gereja senantiasa hidup dalam cinta kasih Kristus, sehingga dapat saling menyalurkan kekuatan dan kepastian iman kepada yang lemah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit dan menderita, semoga iman mereka semakin diteguhkan oleh cinta kasih Kristus yang selalu hadir dalam setiap derita yang mereka alami, dan semoga keajaiban serta rencana dan kehendak Allah terjadi pada mereka yang sakitnya secara manusiawi tanpa ada harapan untuk sembuh. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga yang mengharapkan kehadiran buah hati, semoga Tuhan mendengarkan setiap doa mereka dan mengabulkannya, agar mereka boleh menikmati sukacita yang utuh seperti keluarga kudus Nazaret. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi anak-anak dalam usia pertumbuhan, semoga mereka mendapatkan kasih sayang yang utuh dari orang tua dan mendapatkan penanaman nilai-nilai positif sebanyak mungkin dari orang tua dan keluarga yang bertanggung jawab atas hidup dan masa depan mereka. Dan semoga anak-anak yang terlantar mendapatkan belas kasih Tuhan melalui orang-orang di sekitar mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pelajar di semua jenjang pendidikan, semoga terang Roh Kudus menaungi mereka, agar apapun yang menjadi harapan dan cita-cita mereka dapat tercapai, dan studi mereka boleh selesai pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kepentingan keluarga dan pribadi kita masing-masing, semoga Tuhan mendengarkan doa-doa dan pengharapan kita kepada-Nya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
Kami satukan doa dan pengharapan kami kepadamu ya Bapa, dengan doa agung Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat-sahabat doa kekuatanku, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam doa hari ini. Sampai jumpa lagi di hari-hari selanjutnya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Serta jangan lupa untuk tekan tombol notifikasinya. Kami selalu siap dan selalu hadir menyapa setiap waktu.